Oke, halo teman-teman semuanya. Kita kembali di part video series berpikir komputasional dan unplug coding. Ya, nah dalam seri video kali ini atau part video kali ini kita akan membahas abstraksi, dekomposisi, dan kode biner. Nah, pada pembahasan part video sebelumnya kita sudah membahas tentang pola ya. Pola itu ada berapa? Ada dua, ya. Ada pola berurutan dan ada pola tidak berurutan dan pola dalam bentuk apapun, ya, teman-teman ya. Jadi kalau pola itu sedikit refresh, ya, teman-teman. Kalau pola, ya, dia ada dalam bentuk, dalam sifat warna, sifat bentuk, sifat alfabet, sifat numerik, ya, banyak lagi, ya. Jadi ada pola-pola dalam bentuk warna, ada dalam apa? Ada dalam angka, ada dalam huruf, ya banyak banyak teman-teman. Kalau misalkan kita sudah belajar mengenali pola ya dan apa itu sih itu pola berurutan dan pola tidak berurutan pada part video sebelumnya kita sudah mendalami itu ya. Nah, pada part video kali ini kita akan mengenal abstraksi, dekomposisi ya. Eh, Apa? Abstraksi, dekomposisi dan kode biner. Nah, kenapa sih ya? Ini jadi mana yang mau kita bahas nih, Kak ya? Ini sebenarnya semuanya teman-teman. Kenapa saya sisipkan kode biner di sini? Karena biasanya nanti teman-teman akan menemukan sesuatu yang similar dengan kode biner ya. Tergantung sebenarnya nanti teman-teman akan dapat contoh soal apa. Tapi biasanya yang umum adalah kode biner, teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh simak dulu untuk nanti apa sih itu abstraksi dekomposisi ya dan kode biner. Nah, kita ke slide berikutnya. Oke. Nah, apa sih itu dekomposisi teman-teman ya? Jadi dekomposisi adalah proses untuk memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Kalau kita lihat di bagian sini ya, ada suatu gambar ya. Kalau teman-teman lebih jeli lagi atau lebih memperhatikan lagi, gambar ini merupakan gambar susunan Lego ya, teman-teman ya. Rumah, kemudian pohon ya. Nah, di bawah sini ada Lego bergerak, teman-teman. Jadi, sejalan dengan prinsip dekomposisi ya, ini juga merupakan sama prinsipnya dengan dekomposisi, teman-teman. Proses memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Memecahnya di mana ya? Nah, kalau Legonya, kita pernah main Lego ya tentunya ya teman-teman ya, atau teman-teman pernah menjumpai Lego yang dia tergantung serinya ya. Serinya dia untuk membangun rumah atau membangun transportasi ya. Nah, tentunya kalau misalkan dalam paket pembelian Lego tersebut ya, Lego setnya berbentuk seperti ini tentunya akan sulit dibawa teman-teman. Maka dari itu biasanya teman-teman kalau misalkan beli Lego ya, beli Lego ini bentuknya masih di bawah kayak gini teman-teman, masih merupakan pecahan-pecahan ya teman-teman ya. Merupakan pecahan-pecahan dengan ukuran yang tidak beraturan dan warna yang tidak beraturan. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar mudah dikemas dan mudah dibawa kemanapun gitu. Nah, sama seperti prinsip dekomposisi teman-teman. Kalau misalkan di sini masalahnya adalah kalau Legonya berbentuk seperti ini akan rawan kalau misalkan kita bawa dari toko ke rumah ya akan ada mungkin nanti eh, eh, part-part yang jatuh atau apalagi atau part-part yang hilang dalam perjalanan karena mungkin ada eh, apa ada kejadian di jalan yang tidak mulus, banyak polisi tidur atau apapun gitu ya yang menyebabkan kemungkinan si Lego set ini eh, apa ya rusak dan hilang
part-part pentingnya atau bagian-bagian pentingnya gitu ya. Jadi makanya biasanya kalau kita beli Lego biasanya dikemasnya masih dalam bentuk plastikan dan masih berupa random begini teman-teman. Pecahan-pecahan Lego kecil gitu ya. Ada yang eh, dia ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar dan warna-warni ya teman-teman ya. Maka dari itu saya berikan untuk ilustrasinya teman-teman di sini ada sebuah Lego biar teman-teman paham ya apa sih itu dekomposisi ya. Nah, kalau kita lihat lagi next ya. Nah, dekomposisi dalam contohnya juga kita bisa temui ya. Misalkan tugas membuat puding. Nah, karena dekomposisi adalah prinsipnya adalah dia memecah masalah besar menjadi masalah yang bagian-bagian yang lebih kecil sehingga kita mudah menyelesaikan. Kalau dalam keseharian ini contohnya adalah tugas membuat puding misalnya. Kalau teman-teman pernah dapat P5 atau tugas kelompok P5 di tahun-tahun sebelumnya di sekolah, biasanya kan ada pembagian kelompok ya teman-teman ya. Nah, itu juga sama seperti prinsip dekomposisi teman-teman. Dipecah, karena kalau misalkan tugas membuat puding ini hanya dikerjakan oleh satu orang, itu terlalu besar teman-teman ya. Maka dari itu biasanya dipecah dulu gitu ya, dibuatlah satu tim ya, dan dipecah mana nih, misalkan nih ya, eh, tugasnya membeli bahan dalam proyek membuat puding gitu ya, dalam proyek kelompok untuk membuat puding. Kemudian Rio menyiapkan peralatan, Gio kemudian memasak ya. Dan tentunya ketiga orang ini membantu dalam proses sisanya gitu ya teman-teman ya. Nah itu juga sama prinsipnya seperti dekomposisi teman-teman ya. Jadi membagi tugas atau membagi hal-hal yang terlalu besar menjadi kepingan-kepingan kecil atau tugas-tugas kecil gitu ya, hingga kita mudah menyelesaikan eh, tugas tersebut dan berhasil mencapai tujuan gitu ya. Tujuannya apa? Kalau misalkan di dalam case ini adalah tujuannya membuat puding gitu ya. Nah, kemudian contoh lain dari dekomposisi juga bisa kita temui dalam operasi matematika dasar, teman-teman ya. Nah, matematika dasar biasanya teman-teman untuk ini kita punya bilangan 12 ya, teman-teman ya. Ini bilangan 12 kayak. Nah, biasanya kalau ini terlalu besar ya, biasanya kita kan membagi 8 kemudian 4. Atau misal di piring 12 ini memang piringnya terlalu besar. Tapi ketika harus dipindahkan dan mendapat piring yang lebih kecil ya, which is piringnya yang satu yang warna hitam, yang satu warnanya ungu gitu ya. Maka dia akan kita diminta untuk membagi sesuai dengan porsinya gitu ya. Nah, maka dari itu sama seperti contoh dari operasi matematika dasar di sini teman-teman ya. Ada bilangan 4 atau angka 8, sorry, kemudian ada angka 4. Nah, kalau 8 ditambah 4 merupakan berapa hasilnya? 12 gitu, teman-teman. Atau ibaratnya Nia punya jeruk sejumlah 12. Dia ingin membagikannya kepada 3 orang. 2 orang, sorry. 2 orang ya. 2 orang, misalkan yang satu ini Rio ya. Rio, kemudian yang ini Gio ya. Nah, pembagiannya adalah seperti ini teman-teman ya. Untuk apa? Kalau misalkan mungkin kalau si Nia bawa misalkan jeruknya 12 buah, kebanyakan terlalu berat maka Nia membaginya kepada Rio dan Gio sejumlah ini teman-teman. Rio 8, kemudian Gio 4. Kak, apakah si Rio hanya bisa 8 saja atau Gio hanya bisa 4 saja? Bergantung pada teman-teman mau dia masukkan bilangan berapa. Yang jelas hasilnya dia merupakan 12. Misalkan di sini juga bisa angka yang lain, sesuatu angka yang lain. Misalkan taruhlah kita bilang 5 ya. Di sini adalah 7.
gitu. Atau misal Nia mau membagi sama rata dengan Rio dan Gio. Berarti adalah apa? Berarti 6, Rio 6, kemudian Gio adalah 6. Maka cukup jeruknya 12. Nah, ini yang disebut dekomposisi pada operasi matematika dasar. Tentunya teman-teman nanti akan mempelajari gitu ya. Nah, kalau misalkan atau teman-teman ada yang sudah pelajari di sekolah ya, banyak yang bilang seperti ini, teman-teman. Aduh Kak, kok kita belajar coding kok kayak belajar matematika? Karena teman-teman di fase ini ya, di tingkat ini, itu teman-teman juga sedang belajar operasi matematika atau pelajaran matematika yang memang relate atau sejalan dengan contoh dekomposisi. Apakah dekomposisi itu contohnya hanya ini saja? Banyak, teman-teman. Tapi saya mengambil hal-hal yang lebih dekat ke teman-teman agar lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi contoh dekomposisi itu banyak. Contohnya juga kalau misalkan suatu warna ya, misalkan biru ya. Misalkan warna biru adalah warna percampuran apa antara eh, warna satu dan warna dua. Nah, itu juga bisa dikatakan dekomposisi, teman-teman. Gitu ya. Jadi prinsipnya adalah dekomposisi memecah masalah yang terlalu besar menjadi bagian yang lebih kecil supaya mudah diselesaikan. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya ya, kita lihat lagi ya. Nah, kalau tadi kita udah melihat dekomposisi, sekarang kita akan mempelajari abstraksi. Ya, abstraksi itu apa sih ya? Nah, di sini saya sudah punya, ada lagi Lego ya. Kenapa ada Lego lagi? Biar teman-teman masih nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Dan saya tambahkan 2 objek lainnya di sini. Kemudian kita punya pisang yang sudah dipotong-potong dan kulit pisang. Ya. Nah, hubungannya sih apa ya dengan abstraksi gitu ya? Benda-benda ini atau gambar-gambar ini ya. Nah, kalau kita lihat sendiri ya, abstraksi adalah proses menyederhanakan dan hanya mengambil bagian yang lebih penting ya atau yang penting-penting saja gitu ya. Kalau tadi dekomposisi memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil sudah dipecah ya. Kalau sudah dipecah, kemudian diidentifikasi atau dikenali ya, mana-mana yang lebih penting, mana-mana yang kurang penting. Contohnya, saya berikan di sini gambar pisang yang sudah dikupas dan di sini kulit pisang ya. Dan di sini ada Lego yang sudah terbentuk dan pecahan-pecahan Lego di sini ya. Nah, tentunya dalam konsep abstraksi kita hanya menggunakan yang ini teman-teman ya. Pisang yang sudah dikupas dan Lego yang sudah terbentuk sempurna menjadi suatu bangunan. Nah, sedangkan apa kalau kulitnya berarti kita sisihkan saja. Gitu ya. Berarti mengambil bagian yang lebih penting dan menyingkirkan bagian yang kurang penting. Bagian yang kurang pentingnya apa dari pisang ini? Adalah si kulitnya. Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan suatu Lego yang sudah terbentuk seperti ini, kalau misalkan ada sisanya masih keping-kepingan gini ya kita singkirkan saja atau kita simpan ke dalam suatu penyimpanan. Gitu ya teman-teman ya. Itu juga merupakan konsep dari abstraksi. Contohnya teman-teman gitu ya. Jadi ingat abstraksi ya, menyederhanakan dan ambil yang penting-penting aja. Kalau misalkan kita lihat kembali juga ya, untuk di contoh lain teman-teman ya. Nah, pada contoh lain juga kita bisa lihat nanti ya. Nah, di sini abstraksi ya. Kalau misalkan tadi di dekomposisi kita disajikan dengan atau dipaparkan dengan kasus tugas kelompok membuat puding, tentunya konsep abstraksi ini yang merupakan si pudingnya ini sendiri ya. Kita akan menyimpan pudingnya sendiri. Kemudian di sini juga tentunya kalau misalkan abstraksi berarti mana kalau misalkan dalam operasi matematika ini yang merupakan abstraksinya? Nah, berarti abstraksi
kalau tadi kita sesuai dengan definisinya, adalah mengambil bagian yang lebih penting, ya bagian yang penting ini adalah si 12-nya. Tentunya untuk yang ini tidak kita kenakan gitu ya. Jadi yang dilihat hanya ini ya saja, hasilnya saja. Tentunya juga abstraksi juga sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan sistem dari pemrograman ya teman-teman yang sering kita jumpai di dalam keseharian itu adalah ATM teman-teman. Yang kita temui dalam konsep abstraksi itu adalah si ATM-nya, bentuk yang sudah jadi, yang sudah terbangun sehingga kita tidak perlu tahu ya sebenarnya mesin ATM ini dalamnya apa aja gitu ya. Padahal kalau teman-teman bisa mengetahui bahwa dalam suatu sistem mesin ATM dia terdapat pemrograman yang kompleks. Nah, di sini kalau kita lihat pemrograman yang kompleks ini adalah 01, 01, 01, 01, hanya 0 dan 1 intinya. Nah, ini disebut bilangan kode biner, teman-teman ya. Makanya nanti akan kita relate juga dengan kode biner gitu. Jadi yang merupakan abstraksi contohnya juga dari gambar di sini adalah si puding, kemudian si mesin ATM. Jadi kita nggak perlu tahu sistemnya, sistem dalamnya berjalan seperti apa, gitu ya. Karena untuk lebih menyederhanakan, kalau misalkan tiap kita mengoperasikan mesin ATM, terus kita melihat setiap kita memasukkan perintah, katakanlah kita tekan tombol 1, 2, 3 gitu ya. Nah, yang muncul adalah kode biner ini teman-teman sebelum transaksi diselesaikan. Nah, itu kan akan membuat kebingungan. Kebingungan siapa yang bingung? Adalah penggunanya atau kita gitu ya, atau masyarakat gitu. Maka kode biner ini biasanya tidak diketahui oleh orang banyak. Yang ini merupakan kode rahasia sebenarnya teman-teman atau bahasa pemrograman gitu. Yang nanti kita akan belajar kenapa sih 01 dia di sini cuma ada rangkaian 0 sama 1 aja dari sekian banyak gitu ya. Masa iya komputer isinya cuma 0101 aja? Nah, nanti kita lihat teman-teman gitu ya. Nah, untuk abstraksi, jadi dalam dekomposisi juga kalau saya recap tadi adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian abstraksi adalah menyimpan hal-hal atau menyajikan hal-hal yang lebih penting aja gitu ya. Yang tidak penting tidak usah terlalu ditampilkan. Contohnya, kalau misalkan dalam eh, proses pembuatan puding ini ya, kalau misalkan kita mau mempresentasikan hasil apa puding ini ya. Kalau misalkan kita masih memberikan detailnya seperti kalau gimana kita beli bahannya di pasar mana, kemudian eh, harganya berapa, kemudian baru kita ini, baru kita itu gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diketahui oleh banyak orang gitu ya. Itu teman-teman. Jadi yang penting hasilnya sudah ada. Tapi berarti apakah Kak berarti kalau misalkan prosesnya tidak penting dong? Tidak seperti itu gitu ya teman-teman. Jadi kadangkala kalau misalkan kita nggak jadi di abstraksi ini kita belajar untuk menyederhanakan sesuatu gitu ya teman-teman ya. Ada hal-hal yang harus kita sederhanakan, ada hal-hal yang memang tidak bisa disederhanakan gitu. Dan kalau misalkan kita udah dari awal mengenali pola, kemudian kita udah belajar dekomposisi ya, memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil, tentunya kita akan lebih mudah untuk menseleksi atau mengambil bagian-bagian yang lebih penting saja. Dan bagian yang kurang penting kita simpan atau nanti kita pertimbangkan untuk gunakan selanjutnya gitu ya. Jadi hanya mengambil bagian yang memang lebih penting saja. Yang kurang penting tidak perlu ditampilkan seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita punya apa lagi teman-teman next ya? Oke, kemudian. Nah, contoh dari
abstraksi dan dekomposisi pada unplug coding di sini teman-teman. Nah, kalau misalkan tadi kita juga udah pernah ketemu sama contoh ini teman-teman operasi matematika dasar ya. Tentunya ini teman-teman sudah paham ya teman-teman ya yang tadi kalau misalkan 8 kita punya angka 4 di sini kita punya berapa di sini harusnya? Apakah 2 ya? Nggak bisa dong karena dia hasilnya harus 8 gitu ya. Berarti apa? Yang dia ketika digabungkan dengan angka 4 hasilnya 8. Berarti adalah 4 gitu ya. Nah, di sini dengan catatan kalau misalkan ada tanda operator tambah gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada tanda operator dia kali tentunya bilangan nih yang di warna ungu dan warna apa ya ini sebutannya ya, pink ya, pink tua, itu tidak akan sama, gitu. Jadi kembali lagi kita pertimbangkan untuk tanda operator atau tanda operasi matematikanya yang digunakan. Nah, itu kalau misalkan kita, recap lagi ya, ini merupakan, satu bentuk, soal yang, dari prinsip abstraksi dan dekomposisi. Nah, kalau di sini kita punya maze game, teman-teman. Nah, maze game ini, sebenarnya juga, bisa didefinisikan seperti, eee, contoh dari abstraksi ini sendiri. Contohnya gimana? Maksudnya gimana, Kak? Dalam, permainan maze game. Jadi tidak peduli lingkungannya akan seperti apa, bahwa tujuan si lebah adalah ke bunga, gitu ya. Jadi dia akan mencari jalan tercepat ke bunga, gitu. Bahwa kalau misalkan ada objek lain di sini layangan, kemudian kucing, itu tidak perlu dihiraukan. Yang penting lihat jalannya yang memungkinkan kemana menuju bunga, itulah yang harus difokuskan. Nah, itu juga sama seperti, prinsip dari abstraksi, teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita next lagi. Oke. Nah, di sini kita akan, apa ya, akan, melihat kode biner ya. Kode biner itu apa sih teman-teman ya? Atau binary code ya. Kalau kode binary code ini kalau kita bilang adalah bahasanya komputer, teman-teman. Maka dari itu kita udah perlihatkan tadi di awal teman-teman yang ada mesin ATM-nya dari konsep abstraksi. Ya, jadi konsep dari abstraksi dari sistem, ATM adalah ya mesin ATM, sedangkan pemrogramannya atau bahasa pemrogramannya yang menjalankan mesin ATM itu sendiri apa ya, disembunyikan gitu ya, yang hanya, pembuatnya yang tahu gitu ya, atau kita yang akan belajar pemrograman ini atau belajar coding ini yang akan mengetahui bagaimana binary code ya, atau angka 0 dan 1 bekerja pada perintah. Sebenarnya angka 0 dan 1 ini apa sih ya teman-teman? Dan kita disajikan lagi dengan, eee, lampu ya, 2 buah lampu. Ada lampu yang hitam, ada lampu yang kuning, atau lampu yang terang. Binary code ini kalau saya bilang teman-teman ya, dia hanya 2 saja di sini. Karena kita hanya pakai 2, apa ya, hanya, binary code itu hanya 0 dan 1. Nah, ini merupakan sifat boolean atau logika dasar teman-teman ya. Logika dasarnya apa? Logika dasarnya adalah si no dan yes ya. Kenapa no diletakkan di sini? Karena ya, kalau, dia mati ya, lampunya mati, berarti sama saja kondisinya dengan tidak ya. Kalau lampunya terang, maka bisa kita berikan logika, ya masuk gitu ya. Kayak misalkan kita mau masuk ke sebuah ruangan, kalau misalkan terang dan lampunya nyala, berarti ya ayo masuk gitu ya. Kalau misalkan ruangannya gelap, ya no, jangan kita masuk. Nah, maka dari itu binary code di sini atau kode biner ya,
dalam pemrograman atau nanti yang akan teman-teman temui dalam unplug coding ya, di sini hanya menemukan dua angka, 0 dan 1. 0 adalah merepresentasikan sebenarnya adalah no, yes. Kemudian true, di sini false ya. False berarti apa kalau false? False ini adalah salah ya. Salah, kalau true di sini adalah benar ya. Nah, itu teman-teman. Logikanya adalah 01 ini adalah kalau 0 ini false ya salah, kalau 1 ini adalah true. Loh berarti 01 ini campurannya true apa benar salah dong, Kak. Ya enggak gitu. Oke. Jadi gini, teman-teman ya. Jadi dalam sistem biner ya atau binary code, teman-teman yang kita gunakan smartphone ya, kemudian warna dalam handphone, warna dalam komputer itu ditentukan dengan atau dibuat dengan binary code ya. Jadi ini sebenarnya adalah bahasa sederhananya komputer gitu ya. Jadi 0101 di sini kalau disusun teman-teman ya, kalau disusun nanti dia bisa menghasilkan misalkan huruf, kemudian apa ya, huruf dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah merupakan kode rahasia yang dibuat ya untuk eh, membuat suatu sistem perangkat lunak gitu ya atau software atau aplikasi gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ya di sini ya, 0 adalah merepresentasikan gelap ya. Eh, 1 di sini merepresentasikan terang. Kita akan lihat untuk lebih jelasnya teman-teman di next ya. Nah, di sini binary code, di sini saya sudah punya ini teman-teman, udah punya satu contoh. Nah, kalau tadi kita diperlihatkan dengan dua logika dasar, yes dan no. Ya, yes, dan ini no. Oke, nah ini sebenarnya sama seperti em, makan atau tidak makan, jalan atau tidak jalan, ya, jalan atau berhenti, gitu ya. Kemudian siang dan malam. Jadi dia hanya berlaku dua kondisi teman-teman, dua kondisi logika dalam binary code ini. Nah, kalau misalkan tadi kita udah disajikan bahwa atau kita sudah didefinisikan bahwa ketika gelap ini melambangkan angka 0 ya dan terang melambangkan angka 1, biasanya kita akan menemui ya soal-soal dalam amplak coding itu seperti ini teman-teman. Nah, kalau dalam kita lihat ya, biasanya seperti ini juga bisa direpresentasikan seperti ini teman-teman ya. Kode dalam apa ya, dalam deret biner ya, dalam deret bentuk biner seperti ini bisa kita terjemahkan bahwa eee, crack the code-nya ini atau apa ya, arti dari ini adalah ini, 01010101. Maksudnya gimana sih, Kak? Aku nggak paham, gitu ya. Aku masih belum paham. Intinya adalah kalau misalkan gini, teman-teman, simpelnya. Kalau misalkan binary code ini dia hanya melambangkan dua kondisi saja, yes or no, ya, 0 atau 1 gitu. 0 untuk melambangkan eh, kotak yang gelap, kemudian kotak yang putih dilambangkan dengan 1. Nah, kalau kotak-kotak ini disusun, ya, jadinya seperti ini teman-teman contohnya. Nah, kalau ini ya, ini disebutnya pixel teman-teman ya atau grid ya. Nah, kalau misalkan dalam software itu teman-teman kita kan ngelihat kan udah bagus ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau kita zoom, kalau kita deketin lagi, perdekat lagi, tahu nggak zoom teman-teman ya? Biasanya yang begini, nah, yang teman-teman suka temuin di software-software atau aplikasi-aplikasi nih.
Nah, ini zoom in, ini zoom out. Kalau misalkan teman-teman jeli, semua sistem ini merupakan susunan dari jutaan pixel, teman-teman. Pixel ini adalah yang disusun dengan binary code ya, atau binary code ya. Binary code ini merupakan seperti ini, teman-teman. Contohnya kita punya suatu grid yang dia melambangkan grid ini sebenarnya kotak-kotak kayak gini, teman-teman ya, kayak kotak apa ya? Kayak kotak kubus ya, apa ya? Kayak kotak apa sih namanya? Yang mainan itu loh teman-teman ya. Mainan yang diputar-putar itu ya, apa ya? Saya lupa namanya, teman-teman boleh berikan di kolom komentar jika ingat, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya, area yang gelap ini jadi melambangkan huruf apa ini, teman-teman? Jadi terlihat huruf apa? Huruf L gitu ya. Jadi maka kalau misalkan nanti teman-teman akan banyak menjumpai soal dari unplug coding ya, dia akan pemodelannya seperti ini. Soalnya ada soal model A ya, ini ada soal model B. Nah, ini kalau begini teman-teman, kita kalau misalkan yang seperti ini, kita diminta untuk memecahkan kode binernya adalah tinggal mudah ya. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Nah, pokoknya dia hanya punya dua saja gitu ya. Dia hanya mengandung dua angka, 0 dan 1 gitu. Nah, kalau misalkan pada contoh grid ini atau apa ya, kotak-kotak ini ya, teman-teman ya, gimana cara menyelesaikannya? Kalau dalam soal unplug coding, yang dia sebenarnya memperlihatkan huruf L ya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Berarti di sini kita bisa katakan untuk grid layer pertama ya selalu datang dari kiri, teman-teman. Dia sifatnya adalah horizontal, bukan vertikal. Horizontal dia dibacanya vertikal ya. Jadi kalau misalkan kotak yang terang dia merepresentasikan 1 dan yang gelap adalah 0, berarti kita bisa selesaikan seperti ini, teman-teman. Berarti kalau untuk layer pertama ini adalah 1 ya. 1 kemudian koma 0, koma 1, koma 1. Oke. Kemudian kita selesaikan untuk yang kedua. Kalau yang kedua berarti apa? Sama berarti ya, karena dia hampir sama. Berarti kalau kotaknya terang, kotak pertama terang 1, kemudian kotak kedua gelap 0, ya, kemudian 1, kemudian koma lagi 1. Nah, kalau di sini yang agak sedikit berbeda, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan yang di sini apa eh, penyelesaiannya, teman-teman? Jadi kalau misalkan yang di sini adalah gimana? Kalau misalkan di sini obviously ya, eh, kotak yang awal selalu dimulai dengan kotak yang terang yang bernilai 1. Nah, di sini berarti 0 ya. Kemudian koma, 0 lagi, koma, 0. Nah, di sini kan kalau kita susunkan nih, teman-teman ya, kalau teman-teman perhatikan dan jeli. Nah, ini kan merupakan suatu susunan yang dia sama sebenarnya, teman-teman, polanya. 0101. Tapi ketika 0101 ini disusun ya, dalam posisi-posisi yang berbeda-beda dia bisa menghasilkan tulisan L, teman-teman, dalam dalam tampilan pixel. Karena memang sejatinya atau prinsipnya komputer dibangun berdasarkan kode biner sederhana ini, teman-teman, yang dia eh, dibuat dengan jutaan pixel gitu ya. Jadi kalau jutaan pixel tuh gimana Kak maksudnya? Ya kotak-kotaknya lebih banyak lagi, teman-teman. Jadi dalam walaupun dia hanya merepresentasikan 0 dan 1 atau dalam binary code dia hanya mengandung dua angka saja, 0 dan 1, tapi ketika disusun secara berbeda letaknya dia bisa menghasilkan
eee, huruf ya, atau ini juga memberikan perintah-perintah terhadap komputer. Kalau misalkan dalam komputer, kalau misalkan kita shutdown ya, teman-teman ya, kalau kita shutdown komputer berarti kan kita memberikan perintah kepada komputer bahwa, "Oke komputer tugas kamu sudah selesai, sekarang mati tidur ya." Nah berarti kan dia akan menjalankan binary code ini ya dengan, prinsip dasar adalah ini teman-teman, ya, ibaratnya ya, mati, nyala gitu ya, sama kayak saklar lampu, ini mati, ini mati, ini nyala, gitu ya. Nah ini, jadi kalau misalkan binary code ini disusun secara berbeda letaknya teman-teman, ini bisa menghasilkan banyak tampilan. Dan ini yang menjadi fundamental dari sistem pemrograman yang kita pakai hasilnya. Contohnya apa? Banyak teman-teman. Microsoft Word, kemudian Microsoft Paint, kemudian yang sedang kita gunakan juga YouTube, kemudian semua macam perangkat lunak yang saat ini kita gunakan atau manusia gunakan dibuat dari binary code ini, teman-teman, dasarnya. Jadi 0101 ini bukan hanya angka random, bukan hanya angka konstan, tapi jika disusun secara berbeda letaknya, dia akan menghasilkan output atau tampilan yang berbeda sesuai dengan keinginan kita. Nah, binary code ini adalah menjadi bahasa utama dari pemrograman komputer, teman-teman. Maka dari itu, sebelum teman-teman, belajar plugin coding ya, nah di sini kita akan, menemukan, atau mempelajari, binary code bagaimana suatu sistem bisa dibangun dari simple 010101 gitu. Nah, nanti teman-teman pada latihan kode, apa ya, pada latihan unplug coding ya, dalam, materi dekomposisi dan abstraksi biasanya akan menjumpai banyak soal seperti ini. Nah, ini namanya soal yang dia, eee, adalah base-nya binary code, gitu teman-teman ya. Jadi di sini juga merupakan, 2 prinsip utama tadi, yang mana tadi kita bicarakan atau bahas, yaitu dekomposisi dan abstraksi, gitu teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman, ketemu soal unplug coding ya, yang merupakan, seperti ini teman-teman ya, yang mirip-mirip seperti ini, jadi teman-teman sudah bisa menjawab gitu. Berarti kalau misalkan kita bikin tulisan A seperti ini, berarti ada jutaan piksel yang perintahkan di komputer dong ya, Kak, gitu ya, dengan 0101 ini ya, tentunya, gitu teman-teman. Jadi, now you know ya, nanti teman-teman tidak bingung untuk mengerjakan, soal unplug coding yang nanti akan, banyak dijumpai dalam keseharian, dalam pembelajaran, eee, dekomposisi dan abstraksi, dalam unplug coding, gitu teman-teman ya. Oke, nah sampai sini dulu teman-teman, kita ketemu di part video selanjutnya dan, yang belum nonton, di part sebelumnya dengan, mengenali pola ya, dan, mengidentifikasi pola dan apa aja itu pola, teman-teman bisa lihat di part video sebelumnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di part video selanjutnya.